Kembali di Kompas Petang, pengurus GKI Yasmin menilai pemberian lahan hibah oleh Pemkot Bogor tidak menyelesaikan polemik GKI Yasmin. Menurut pihak GKI Yasmin, pemerintah Kota Bogor belum mampu menyelesaikan masalah ini. Lewat keterangan persnya secara virtual, pihak GKI Yasmin menilai harusnya Pemkot Bogor tetap melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI tentang GKI Yasmin tahun 2011. Saat ini, gedung gereja GKI Yasmin yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Taman Yasmin, Kota Bogor masih disegel. Bahkan IMB gedung juga masih belum aktif yang dinilai bertentangan dengan putusan hukum. Wali Kota Bogor, Bima Arya, menanggapi ketidakpuasan sebagian pihak terhadap lahan baru hibah pemerintah Kota Bogor untuk dibangun gereja pengganti GKI Yasmin. Menurut Bima, wajar bila ada pihak yang tidak puas. Namun sejauh ini kesepakatan pemerintah Kota Bogor sudah memenuhi legalitas, yaitu dengan GKI langsung dan tim 7 yang ditunjuk langsung oleh Majelis Sinode. Satu konflik yang sudah panjang sekali, berjalan lama, ya 15 tahun lebih lah. Jadi wajar kalau masih ada yang memiliki sikap berbeda. Wajar bagi yang melihat bahwa ini tidak ideal. Tetapi kami berpegangan kepada kesepakatan yang kita lakukan bersama-sama perwakilan resmi dari Sinode yang ditunjuk oleh Sinode, yaitu tim 7. Itu pertama. Dan kedua, posisi Pemkot saat ini dalam konteks menunggu kelengkapan berkas IMB. Ya, apabila berkas IMB minggu ini bisa keterima, baik, ya langsung akan kita proses untuk menerbitkan IMB-nya. Relokasi GKI Taman Yasmin diharapkan menjadi jalan keluar yang diterima semua pihak dan agar jemaat dapat beribadah tanpa gangguan. Namun penolakan masih muncul. Kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Nanti akan segera bergabung juga Wali Kota Bogor Bima Arya, yang sudah tersambung ada pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging dan mantan Ketua PGI Albertus Pati. Selamat sore Pak Bona, Pak Albertus. Selamat sore. Selamat sore. Sore, saya ke Pak Bona dulu. Pak Bona, mengapa pihak pengurus GKI Yasmin masih menolak langkah pemerintah Kota Bogor? Tadi terakhir Wali Kota Bogor mengatakan bahwa ini langkahnya sudah memenuhi legalitas dengan GKI langsung dan tim 7 yang ditunjuk oleh Sinode. Ya, saya kira yang pasti ini undang-undang ya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 itu di kuliah pertama mahasiswa Fakultas Hukum itu sudah diberikan bahwa yang namanya perjanjian, kesepakatan itu tidak boleh melanggar undang-undang. Nah, yang namanya putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap itu ya undang-undang. Nah, jadi kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa sudah bersepakat, saya hanya ingatkan bahwa di Indonesia ini masih ada KUH Perdata, masih berlaku. Itu masih diajarkan di Fakultas Hukum di tingkat 1 malah, yang mengatakan perjanjian dan kesepakatan itu nggak boleh dibuat sewenang-wenang, nggak boleh dibuat dengan melanggar undang-undang. Itu bukan kata saya, bukan kata GKI Yasmin, tapi kata undang-undang. Okay. Nah, oleh karena itu, dari sisi itu saja, kesepakatan itu sudah melanggar hukum. Yang kedua, ini ada pidananya. Pasal 227 KUH pidana itu sudah melepaskan hak dari Pak Bima Arya atau siapapun pejabat publiknya untuk mengeluarkan apapun lagi termasuk kesepakatan ini. Lalu juga ini juga melanggar PBM, ya, nomor 9/8 tahun 2006 yang sudah menyatakan bahwa kalau memang ada perselisihan dalam pembangunan rumah ibadah, maka ada 3 step tuh. Nah, kasus GKI Yasmin itu sudah step terakhir, step 3, diselesaikan melalui putusan pengadilan. Jadi tidak bisa lagi kemudian pejabat publik seenaknya kemudian main atret, ini bukan mobil, ini negara hukum. Sehingga kalau kemudian kesepakatan itu sudah melanggar 1, PBM, 2, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lah kalau dibiarkan begini mau jadi apa Republik Indonesia? Oke, Pak Bona, ini saya akan tanyakan langsung ke Pak Bima Arya. Pak Bima Arya, selamat sore, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bima, mungkin tadi sudah mendengar juga dari pengurus GKI Yasmin, ada Pak Bona yang keberatan dengan kesepakatan yang dilakukan Pak Wali Kota. Tanggapan Pak Bima seperti apa? Perjalanan ini tentu pasti memberikan ruang bagi banyak sekali perbedaan pendapat. Selama lebih ada banyak sekali tafsiran hukum, perbedaan pendapat yang saya kira sangat wajar ya. Tapi dalam hal ini berpegang pada pertama adalah prinsip kesepakatan. Artinya kami jelas berkomunikasi, lakukan tim yang ditunjuk oleh Sinode pada tahun 2017. Itu poin pertama. Nah, poin kedua adalah bagi kami pemerintah kota, tugas utama kami adalah melakukan pemenuhan hak atas warga Kota Bogor yang sangat membutuhkan rumah ibadah. Warga jemaat majelis jemaat dari GKI Pengadilan yang sangat sudah membutuhkan. Gerejanya sudah tidak memadai kapasitasnya di Jalan Pengadilan, perlu rumah ibadah yang baru, perlu menampung warga yang kebanyakan berada di daerah Bogor Barat. Nah, karena itu kami berusaha keras melakukan pembahasan kesepakatan dengan pihak GKI untuk pemenuhan hak-hak itu. Kira-kira begitu, 2 poin tadi. Oke. Nah, kalau saya mau tahu dari Pak Pendeta Albertus. Jadi ini kan ada 2 kerangka berpikir yang berbeda antara pemerintah Kota Bogor dengan tadi pihak GKI Yasmin. Kalau Pak Albertus melihatnya seperti apa? Mana yang harus dikedepankan tadi? Masih perselisihan hukumnya atau hak dari jemaat untuk segera bisa beribadah? Ya, terima kasih Mbak Priska. Pertama-tama saya mesti bilang terima kasih juga untuk Pak Bima Arya ya, Wali Kota Bogor yang menurut saya sudah melakukan inovasi yang luar biasa. Satu persoalan yang sudah 15 tahun berlangsung dan makin kisruh, tetapi akhirnya bisa diselesaikan. Thank you banget Pak Bima Arya. Tapi juga saya juga harus berterima kasih kepada Pak Bona berserta dengan teman-temannya yang selama ini juga giat untuk melakukan perjuangan untuk menegakkan konstitusi, terutama adalah kebebasan beribadah. Saya pikir dalam konteks itu kita semua sama ya, jadi sama-sama untuk lakukan itu. Dan di dalam konteks ini memang seperti yang dikatakan oleh Pak Bona, memang sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Ya. Tetapi harus diakui bahwa pihak penggugat di dalam hal ini adalah GKI Pengadilan maupun yang tergugat sebagai Pemda Bogor itu sudah sepakat untuk mengadakan percakapan, dialog dengan segala macam, sehingga dialog-dialog yang terjadi itu pertama tanpa tekanan, kedua dilakukan dengan sadar betul, ketiga dengan itikat yang baik bahwa ini demi kebaikan semua, ini semuanya demi kepentingan semua, terutama untuk seluruh masyarakat Bogor dan bahkan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, melihat situasi ini, maka memang keputusan ini seperti tadi dikatakan, mungkin tidak ideal, tetapi inilah yang paling realistis yang bisa dilakukan. Dan menurut saya inilah yang paling baik. Karena toh juga gedung yang direlokasi itu juga tidak jauh dari dari tempat gedung yang sekarang, 1 kilometer saja ya. Dan masih di jalan yang sama. Jadi menurut saya itu ini sesuatu yang baik, ini win-win solution, sehingga mereka yang kalau kita paksakan di tempat yang lama, mereka yang menolak itu akan merasa kalah. Kalau sekarang kan mereka nggak akan merasa kalah, semuanya akan merasa menang, kan gitu. Dan menurut saya keputusan ini adalah keputusan yang brilian banget, yang oke, dan menurut saya karena ini kesepakatan bersama, sekali lagi tanpa tekanan, dilakukan dengan sadar dan dengan itikat baik, itu tidak ada menurut saya keputusan tidak bertentangan dengan keputusan MA. Oke. Pak Bona tadi kalau kata Pak Albertus ini tidak jadi win-win solution lah dikatakan seperti itu. Pak Bona tidak melihat ini sebagai win-win solution, dan kalau misalnya masih berkeberatan, apa yang akan dilakukan? Ya jelas begini, ini yang kedua tamu ini kan tidak belajar ilmu hukum ya. Saya harus memberitahu ada ilmu hukum masih diajarkan sampai dengan sekarang di Fakultas Hukum.
mahasiswa pertama baru masuk itu sudah diajarkan Bapak Ibu sekalian bahwa membuat kesepakatan itu memang tidak boleh ada ini prinsipnya, tidak boleh melanggar undang-undang. Nah, putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap itu adalah undang-undang. Jadi kalau kemudian kita di layar TV mengajarkan mari kita bersepakat, itu sama saja mengajarkan para mahasiswa Fakultas Hukum Republik Indonesia jadi kasihan. Yang dipelajari di Fakultas Hukum tidak seperti itu, tetapi ada dua pembicara di sini mengedepankan negara ini terutama memberi contoh bahwa nggak apa-apa, asal kita bersepakat nggak apa-apa itu untuk melanggar hukum. Kalau Pak Pati saya tahu, sejarah track record beliau sebagai mantan ketua PGI, beliau itu tenggelam suaranya. Jadi memang Pak Pati dulu waktu masa SBY juga sudah setuju itu dengan relokasi. Tapi dulu kami dari Jemaat GKI Yasmin sudah langsung menolak bersama teman-teman lintas iman. Kenapa? Kalau secara teknis hukum tadi sudah saya jelaskan ya, ada sedikit kuliah hukum bagi dua narasumber yang tidak belajar ilmu hukum. Tetapi secara kenegaraan itu ada prinsip nyata yang kemudian akan jadi contoh presiden buruk. Nanti bayangkan ya, GKI Yasmin itu sudah punya IMB, sudah menang di MA, sudah punya rekomendasi wajib ombudsman, terus direlokasi. Dan tolong dan dicatat, lokasi sekarang itu lokasi relokasi loh. Ada beberapa kali sebelumnya adalah lokasi yang sebenarnya fasos untuk gereja, tetapi ternyata sangat disayangkan dibangun rumah ibadah yang lain. Kami dinasehati oleh Diani Budiarto, wali kota yang lama, agar pindah aja lah, jangan dicari-cari perkara terlalu sensitif. Kami nurut. Jadi beberapa kali itu kami relokasi. Nah sekarang sudah relokasi, bukan fasos, beli sendiri, kemudian ternyata direlokasi lagi. Oke, ini karena keputusan ini sudah disampaikan pemerintah Kota Bogor, saya tanya lagi ke Pak Bima Arya. Tadi kan kalau Pak Bona melihatnya ini harus debat ini harus dalam konteks dimensi hukum. Tapi untuk membuat kebijakan publik, pertimbangan apa yang dibuat oleh pemerintah Kota Bogor sebenarnya Pak Bima? Kalau kita pelajari sejarah resolusi konflik dengan cerita tentang keberhasilan kegagalan, kita akan menyimpulkan sama-sama ya bahwa seringkali konflik itu diselesaikan ya tidak melulu dengan berdasarkan perspektif hukum, tapi ada pertimbangan lain yang kemudian berujung pada kesepakatan ketika didasarkan harus memilih pilihan yang paling baik di antara pilihan-pilihan terbaik gitu. Kondisinya seperti saat ini, itu pertama. Dan yang kedua, punya dan lain terkait dengan dimensi hukum, ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Ini memperkaya juga wacana tentang resolusi konflik di Indonesia. Wacananya bagus-bagus saja. Jadi mari kita sama-sama kemudian artinya pemerintah kota tentu akan melakukan langkah-langkah hukum nanti dengan menerbitkan IMB. Nah, ketika IMB itu diterbitkan, pasti ada konsiderannya, pasti ada pertimbangan-pertimbangannya, pasti ada dasar hukumnya. Nah, silakan bagi pihak-pihak yang kemudian melihat itu sebagai hal yang tidak sesuai dengan hukum, bisa juga melakukan proses hukum yang sama, gitu. Jadi kalau yang tidak setuju berpegangan pada prinsip-prinsip hukum tertentu, ya silakan juga melakukan langkah-langkah itu seperti kami melakukan langkah itu. Kami mengedepankan kesepakatan dan kesetaraan dan kemudian langkah-langkah hukum yang kita pastikan menjamin hak pemenuhan hak warga tadi. Oke. Saya bisa tambahkan sedikit. Saya ke Pak Pendeta Pati dulu, nanti akan ada giliran lagi untuk Pak Bona. Pak Pendeta Pati silakan. Jadi untuk resolusi konflik ini mana dimensi yang seyogyanya dipilih agar kepentingan semua pihak bisa terwakili? Ya, jadi saya sedikit mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Pak Bona tadi ya. Bahwa dulu dikatakan saya setuju relokasi. Saya dulu tidak setuju relokasi. Karena relokasi kita ini kan ketakutan itu terjadi pembohongan seperti yang dialami oleh salah satu gereja di Bekasi. Jadi saya tidak setuju. Tetapi kali ini ketika gereja GKI Pengadilan itu menyatakan setuju pada relokasi, pertama kita percaya pada Pak Wali.
Yang kedua adalah kita setuju relokasi ini bukan sekedar satu keputusan yang mudah, itu melalui pergumulan yang luar biasa antara yang mana yang ideal, mana yang realistis, apakah bisa diterima semua pihak dan sebagainya. Itu juga dibicarakan bukan saja di tingkat jemaat, di tingkat klasis, di tingkat sinode wilayah, di tingkat sinode, dan GKI Pengadilan sebagai subjek hukum, itu GKI Pengadilan yang berhak menentukan. Oleh karena itu sebetulnya berdasarkan itulah maka muncullah kesepakatan itu bersama dengan Pak Wali. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan ini sebetulnya ini yang sudah yang terbaik, meskipun seperti yang dikatakan oleh Pak Bona tadi itu mungkin kurang ideal. Tapi sekali lagi yang kita butuhkan kan bagaimana mencari keadilan dan perdamaian di tengah-tengah situasi seperti ini, bukan untuk menegaskan kebenaran kita sendiri. Oke, nah berikutnya bagaimana agar kepentingan jemaat ini betul-betul terwakili dengan keputusan yang ada, kita bahas di Kompas Petang sesaat lagi.